untuk ketiga kalinya bagi Arcusena. Satu langkah yang cukup berat sepertinya untuk diangkat. Tapi kita bakal melihat dengan potensial lagi-lagi efek crowd control yang begitu banyak. Ini bisa nge-stop para pemain dan 2 Purify ternyata yang dibawakan oleh Geek Fam Junior. Itu trigger untuk Nolan ya. Itu trigger untuk Nolan ya. Gimana caranya Nolannya tetap bisa makan siapapun yang pakai Purify. Ya tapi hati-hati juga nih untuk pengguna flickernya karena bisa memberikan elemen of surprise terutama untuk Mercy. Karena ketika targetingnya langsung menuju ke arah dari Ians, Ians masih punya dash memang. Tapi kalau tertangkap itu yang berbahaya sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari emblem, pemilihan untuk emblem fighter selalu dibawakan oleh Alpha. Jadi dia udah dari awal punya spell fam gratis. Dan tinggal dimaksimalkan ketika berada di level yang keempat. Uduh, mengerikan sekali permainannya di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Itu kalau tadi ke pick off, untungnya nggak ada yang bisa ngikat di sini, Profesor. Nggak ada yang bisa ngikat. Iya. Nggak ada yang bisa jadi stopper juga ya jatuhnya ya. Betul, sedikit dominasi juga terlihat di area top lane. Mungkin bakal ngebawa sosok Romer, Moeza harus sedikit memberikan bala bantuannya nanti, tapi ya global presence dari seorang Florin akan terasa nanti di level yang keempat. Jadi untuk turtle yang pertama harus segera di setup. Arcusena terlihat sedikit mendominasi area tersebut. Oke, lihat clear minion akan coba dilakukan. Dan ingat di sini power yang diberikan oleh Geek Fam Junior adalah gimana caranya mereka ini akan mendapatkan point kill dari daerah. Tapi jangan lupakan juga Sven itu nggak punya Purify. Jadi apapun bisa dimakan, bahkan Mercy di depan sana. Poking damage-nya terlalu mahal. Level 4 di tangan Rins ini udah menjadi harusnya warning untuk seorang Sven. Di depan sana Dairan bakal coba memakan siapapun. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Mencoba untuk ditunggangi begitu saja. Dan Flicker dikeluarkan. Berhasil mendapatkan dari sosok Sven. Dan lihat ini dia Dairan. Buying time di depan sana. Dan bahkan Mercy terperangkap dan retribution-nya gagal. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Geek Fam Junior berhasil mendapatkan sosok Turtle di perebutan yang sangat mahal. Lagi-lagi X-Magic dengan Nana yang begitu mengerikan akhirnya bisa secure satu poin objektif yang begitu mahal dan untungnya gak ada pertukaran trade eliminasi juga yang bisa dilakukan. Tapi Purple Buff sudah mulai diganggu. Masalah utamanya kalau kita ngomongin soal gameplay Florin, jarang loh untuk Florin bisa memenangkan match up ketika turtle yang pertama. Ya. Tapi karena lagi dan lagi tadi posisinya Ian juga melakukan mirror untuk mengambil ke arah Purple Buff. Jadi dia setidaknya tidak ketinggalan level dan kali ini Geek Fam Junior setidaknya pegang kendali di early game. Ya, clearing cepat dari seorang Masako. Ini harus dibantu juga pastinya di bagian bottom lane. Kita tahu power clearing dari Batrix pun nggak kalah mengerikan. Apalagi sosok Romer yang dibawa adalah seorang Kaja. Instant burst elimination yang bisa diberikan oleh Arcusena. Wah tapi Dairon sekarang yang mulai di freeze. Karena dia sangat mudah sekali loh. Semakin banyak stack yang dimiliki sama Dairon, semakin mudah dia ditargetkan dengan adanya lem dari glue. Semakin lengket tentunya nanti ketika berada dalam tim fight besar. Dan sekarang teman-teman dari Geek Fam Junior mencoba untuk melakukan mirror seperti yang dilakukan oleh Arcusena. Ya, dan kita bakal lihat apakah mirroring yang mereka lakukan ini bisa membuahkan hasil. Masih butuh beberapa waktu sampai turtle selanjutnya muncul, tapi apapun bisa terjadi di arah laning. Entah itu ada inisiasi yang bisa dibukakan, apalagi Geek Fam Junior. Mereka ngebawa tipikal jungler Alpha yang bisa langsung loncat dan memberi kejutan. Ya, ini tim fight besar lah pokoknya. Tim fight jangka panjang juga karena Alpha powernya di sana. Sekarang lagi-lagi dengan Blazing Duet. Masako. Tapi lihat David Tasman, instant pick up pun terjadi. Bahkan di sana mereka gagal untuk mendapatkan sosok seorang Cloud. Terlalu banyak source skill yang keluar. Miss skill. Kali ini bisa terlihat, tapi untungnya masih ada satu buah poin kill dengan first blood yang didapatkan. Ya, Purify sempat terbuka, tapi ingat ada Petrify, susulan yang diberikan oleh seorang Rinsia juga membuat akhirnya Masako harus terjebak. Dan sekarang bergeser lagi ke arah Turtle. Ini bakal menjadi pertukaran yang mungkin bisa menumpahkan beberapa darah. Oke, tapi nampaknya kali di sini Ians melihat potensi untuk bisa melakukan flanking dan gagal. Ians masih coba untuk bertahan di depan sana. Tapi ingat, the power of retribution akan coba didapatkan. Dairon agak sedikit terlalu terburu-buru. Damage ternyata dia lebih fokus terhadap tim bahkan retribution from Alpha. Sven membalikan keadaan dan berhasil mendapatkan sosok seorang Dairon. Sedikit terlalu terburu-buru untuk Dairon nampaknya. Dua pemain berhasil di take down dan Ians gagal untuk membuka retribution di waktu yang tepat. Wow, Mercy di game kali ini makin susah untuk di take down. Karena pick dari glue-nya bagus banget soalnya di last pick pula.
Gak ada yang nge-counter. Gak ada yang nge-counter banget karena Rinsnya juga targetnya harus ke Masako. Karena kalau enggak, gak bakal ada yang nge-stop Masakonya karena cuma dia yang bawa Petrify. Oke, tapi nampaknya di sana dari Dairan mencoba untuk one by one situation di arah bottom lane kembali dengan ada Mercy. Sampai habis mananya. Sampai habis mananya. Tapi ingat Profesor Petrify Game dikeluarkan bersama dengan Revive dan fokus transfer Sepen. Masih bisa bertahan one last hit. Ini dia Sepen menjadi point kill yang sangat mahal. Dan mungkin bisa kita saksikan kalau mereka membutuhkan dominant size, mereka membutuhkan Nickel of Durance atau bahkan si Albert sekalipun. Ya, waktu tepat untuk Ians mengejar level supaya bisa lebih unggul dari seorang Span. Dan dengan banyaknya hero single target yang dibawakan oleh RRQ Sena, yaitu main pick off akan menjadi jawaban yang tepat buat RRQ. Ya, solusi agar nantinya pressure-nya tidak lepas dan RRQ Sena bisa memaksimalkan bagaimana potensi dari Divine Judgment tersebut juga. Karena nggak bakal bisa di-cancel dengan menggunakan Purify sekalipun. Tapi yang paling terpenting adalah jangan terburu-buru. Terburu-buru itu dia. Ambil nafas untuk kedua belah tim, bermain dengan tenang. Tapi jujur game ini lebih tenang dibandingkan game sebelumnya. Temponya turun banget sih. Temponya turun karena kebetulan gold lanernya juga sama-sama butuh farming sih. Iya benar-benar. Beatrix-nya butuh 3 item, Cloud-nya juga butuh 3 sampai dengan 4 item. Jadi nggak boleh terburu-buru juga untuk kedua belah gold laner. Walaupun sebelum ini Nathan butuh farming juga, tapi mereka ngotot aja. Cuma kan bedanya ya Bruno early game gitu loh. Jadi Iya. udah pasti bakal coba untuk diimbangi untuk tempo early game-nya. Turtle. Yang ketiga, apakah bakal menjadi perfect turtle dan juga mendorong bagaimana ekonomi dari Geek Farm Junior? Ini harus ditutup si turtle-nya Nevin. Iya, kalau Nggak boleh. Potensial teamfight sebenarnya aku masih bisa bilang ini ada di Geek Fam Junior. Tapi untuk pick off kalau misalnya RRQ Sena bisa unggul dari segi kuantitas, ini akan sangat-sangat menguntungkan untuk RRQ Sena. Tapi kalau lihat di depan sana langsung ada kena perfect turtle berhasil dengan sangat baik. Following up drop wave kali ini tidak terlalu berhasil dan bahkan itu harus tumbang. Iya sekarang belakang, dan Blazing Red kali ini berhasil membolak-balikan keadaan. Blazing Red from Masako. Perfect Turtle berhasil disecure Wah, ini. oleh Geek Fam Junior. Oke, tapi di sana para pasukan dari tim RRQ mereka tidak terlalu baik dengan keadaan perfect turtle di tangan dari Geek Farm Junior. Dengan adanya kondisi saat ini mereka tertinggal 2000 gold. Dan gak cuma itu, Mercy dia pegangin Ians. Hal yang cukup impossible tapi terjadi ternyata. Megangin Assassin. Yang Assassinnya juga punya dash yang banyak banget tanpa adanya penggunaan energi yang begitu boros. Tapi untuk sekarang, Geek Farm Junior jadi langsung leading. Dari 800, tiba-tiba udah punya 2300 ditambah dengan Oracle. Yang membuat X-Men makin lebih sulit untuk di take down. Masalah utama adalah mereka gagal menjalankan early planning mereka. Itu dia, Kaja dan juga Nolan yang ternyata tidak bersinergi dengan maksimal. Dan sekarang X-Men menyusul ketertinggalan level tersebut dengan Perfect Turtle dan teamfight besar. Dan mungkin bisa dibilang Nevin, sekarang jawaban mereka ada di Toy. Kalau Toy-nya bisa balikin keadaan, kalau Toy-nya bisa mereka memutuskan rough wave from Rinsya. Berhasil mendapatkan 1 point kill, teamfight-nya cukup besar tapi dibalaskan 1-1. Para pasukan dari tim Geek Farm Junior mereka nggak mau ada buah tangan yang tidak mereka bawa untuk Geek Farm. Lihat bahkan daerah di depan sana. Coba untuk menangkap kondisinya dari seorang Mercy. Damage poking tidak terlalu sakit dan bahkan Mercy masih terlalu kuat di depan sana tanpa adanya Mueza. Gila, tanpa heal up, tanpa efek dari Bloom. Mercy benar-benar strong banget karena udah punya antivirus dan juga Athena Shield. Tapi invade gak berhenti terjadi kali ini. Ians? Oke, Yas fokus ke arah expansion dan Bloom! Save the day! Berhasil menyelamatkan kembali Mueza. Bahkan di sana Blazing Red from Masako. Tidak terlalu berimpact. Berhasil menangkap seorang Tyrant. Damage yang dikeluarkan dari Idok kali ini tidak terlalu berarti. Mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan pick over. Sedangkan mereka lihat XPG masih punya pasif di sana. Ya, nggak bakal berhenti karena sekarang dari seorang Ians bakal coba dikejar lagi. Area Lord sudah mulai didominasi oleh Geek Fam Junior dan ngebuat RRQ Sena harus jauh lebih sabar lagi. Wah, ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim RRQ Sena. Oke. Mereka kehilangan momentum dan snowballing langsung dipegang oleh tim Geek Farm Junior. Untung mereka punya Beatrix. Kalau mereka nggak punya Beatrix, ini kasusnya akan berbeda. Ya, Beatrix masih punya high ground defense yang cukup powerful. Ya. Dengan adanya Bennett Rage. Ditambah lagi dengan Ibris Passion. Setidaknya untuk kurs ada di posisi yang beresiko.
karena semua pemain dari Geek Farm Junior bisa langsung tiba-tiba jump in ke depan, terutama untuk Mercy karena dia ready dengan flicker. Ya, dan ini momentum dari seorang Idok juga yang harus mulai diperhitungkan. Bukan Mercy yang harus ditarik karena dia terlalu tebal dengan posisi yang udah beda 4.000. Sangat sulit buat di take down, tapi dia punya target yang lain. Entah itu pasif dari X-Magic yang bisa diambil, atau bahkan dari seorang Masako dengan blessing duetnya yang mungkin bisa mulai dijangkau lebih Aku dalam. X-Fan sih, entah kenapa ya. Kalau Blazing Duet di stop, tetap masih ada efek dari Bloom. Oke. HP-nya akan penuh kembali karena Flower of Hope-nya dari Masako. Jadi kayaknya mungkin hentikan pilar dari tim fight besarnya, X-Men. Oke. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm Junior mencoba untuk fokus menuju ke arah Best Turret. Dengan pasif yang mereka miliki masih kuat, tapi ini tidak berlangsung lama karena akan menuju ke arah lock yang kedua yang bisa dipegang oleh tim Geek Farm Junior. Ya, setidaknya dari Geek Farm Junior berhasil mengumpulkan pundi-pundi gold yang mereka inginkan, 5.000 bahkan untuk sekarang. Ditambah setiap monster jungle yang tersisa. Jadi pressure ini udah bisa dikendalikan banget sama Wah. Geek Farm Junior. Lihat deh itemnya. Fleeting time. Fleeting time. Mueza bakal tim fight terus sih sama Mercy ini mah. Ini mah dia akan terus pancing. Diajak nggak- main. Diajak main dia nggak akan peduli dan bahkan Dairon tidak akan cukup kuat dan tidak punya jalan pulang kecuali flickernya. Iya. Ini That's it. permasalahannya karena Dairon juga kan akan sangat mudah untuk ditargetkan. Dan Glue kan sempat di buff tuh, tapi Mercy Oke, tampaknya dihindari. Mercy berhasil ngejuk. Di sana mereka menangkap Dairon dan para pasukan dari tim Geek Farm Junior mereka di zoning nge-blasting from Masako. Flickernya kali ini masih ditahan oleh seorang Ido. Siapapun yang akan coba didapatkan. Iya! Kali ini nggak bisa menyelamatkan dengan satu poin kita bahkan dua hilang. Ini bencana. X-Magic berhasil nge-secure 2 poin elimination. Dan itu eliminasi yang mahal banget didapetin toynya sebagai satu pilar utama dari segi damage. Dan sekarang Geek Farm Junior akan segera memasuki base dari RRQ Oh Sena. my god, Best Turret dipecahkan begitu saja. Oh. Mencoba untuk melakukan in-game dengan sangat cepat. Tapi mereka masih ada Nolan, mereka masih ada Minion. Mereka mencoba untuk clear Minion dengan sangat cepat karena di arah bottom lane. Mereka berhasil mendapatkan 2 Best Turret secara sekaligus. Dan langsung di adjustment karena yang salah. Messi still survive Wah. di bottom lane. Mahal banget sih. Mahal banget dan mereka nggak dapetin apapun. Malahan dapet apapun. mereka kehilangan satu base turret di bagian mid lane. ya lagi-lagi Bloom save the day. Mueza benar-benar mampu untuk menyelamatkan kawanan dari Geek Farm Junior. 7.200 gold, leading yang terlalu jauh. Tapi tersisa satu kesempatan untuk mencuri Lord ini dengan retribution dari Ian, tapi Ian ketahuan. Oke, Ian ketahuan dan dia juga gagal mendapatkan seorang Mueza. Dikejar, gak ada jalan untuk pulang. Retribusi dikeluarkan, mencoba untuk dikocek. Baitan dilakukan. Ian, gak ada jalan untuk pulang. Untuk Ian, gak bisa melakukan defense di base mereka ketika Lord muncul. Iya, saya gagal untuk bisa selamat dan sekarang 4 pemain tersisa dari RRQ Sena. Nasib dari RRQ akan diserahkan kepada mereka berarti karena Lordnya sudah mulai berjalan juga dari area mid lane dan Geek Fam Junior ready dengan seluruh spell yang mereka miliki dengan seluruh ultimate yang bisa memaksa masuk lebih dalam lagi. Oke, mereka akan lebih dalam. Mereka akan menyelesaikan game ini. Mereka akan menyelesaikan karena mereka mentargetkan khusus menuju ke arah belakang. Lihat Masako, menang sama damage yang diberikan. Dan bahkan dengan Flash of the Oath nggak bisa didapatkan. Sampai dan hampir saja hilang. Ini bencana. Tidak ada yang bisa menghentikan jalur menuju ke arah base. Dan belakang from Masako menghancurkan backhand mereka. Dan keajaiban masih berjalan.